Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini. Spesial tanggal 9 Agustus 2021, tepatnya di hari Senin, di minggu kedua di bulan Agustus. Jadi, seminggu awal di bulan Agustus sudah kita lewati. Dua event besar pun juga sudah kita lewati. Bukalapak lifting yang nanti akan kita bahas. Ya, apakah dia kuat arah berapa hari gitu kan, karena asingnya terlihat exit sekitar 200 miliar. Itu angka yang cukup besar, nanti kita coba telaah. Lalu yang berikutnya ialah GDP kita yang alhamdulillah ternyata bertumbuh 7% gitu ya, year on year. Artinya dibanding tahun 2020 ya. Jadi di kuartal 2 2021 dibanding dengan kuartal 2 2020. Nah, itu growth 7%. Oke, jadi mungkin banyak yang bingung. Wah, saya lucu ya baca komentar-komentar di media massa gitu ya. Bilang 7% ini tumbuh dari mana gitu kan. Saya merasa 7% kok nyari makan makin susah gitu ya. Cicilan makin banyak, hidup makin susah. Tapi kok ekonomi bertumbuh 7%. Nah, jadi yang perlu diingat itu secara year on year teman-teman. Jadi YOY ya, YOY. Nah, itu banding dengan tahun sebelumnya. Jadi di Q2 20 dimana memang kita tahu Q2 20 itu ekonomi memang lagi jeblok-jebloknya. Ya, ekonomi lagi jeblok-jebloknya kayak gitu. Jadi ya nggak usah kaget ya. Memang harus bertumbuh. Nah, yang harus kita khawatirkan nanti kuartal 3 nih. Karena apa? Karena PPKM itu start Juli, bahkan sampai sekarang Agustus pun pertanggal saya record juga masih diberlakukan meskipun sudah mulai ada sedikit perlonggaran. Nah, jadi minggu ini juga ya kita harus menunggu keputusan lagi PPKM dari pemerintah ini, apakah level akan diturunkan ke level 3 atau tidak. Karena yang dari awal 2 Agustus sampai 9 Agustus itu kan sebenarnya levelnya masih sama ya, cuman ada beberapa daerah yang mungkin sudah lepas. Jadi kalau nggak salah hanya 45 kawasan yang masih menerapkan, sisanya mungkin sudah diturunin ya, sesuai dengan zona merah atau saya lupa tingkat kematian dan sebagainya. Yaitu pemerintah sudah pasti hitung yang terbaik lah kayak gitu. Kita udah percaya aja pasti pemerintah udah give the best ngitungnya. Nah, maka dari itu outlook kita di minggu ini juga ya mungkin kebetulan tanggal 11 libur ya. Jadi tanggal merah hari 10, tanggal 10 hari Selasa. Tapi biar nggak terjadi hari kejepit gitu kan, masyarakat Indonesia pada bandel keluar-keluar, maka diundur. Ya, jadi tanggal 11 kita liburnya. Jadi minggu ini cuma 4 hari. Nah, maka dari itu kita harus tahu nih ya outlook kita, outlook market kita ini selama seminggu itu gimana. Jadi pastikan Anda tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, sebelum itu saya akan seperti biasa mengumumkan buat teman-teman yang belum ikut giveaway kita. Jadi pastikan dulu Anda follow Instagram kami, follow TikTok kami, juga follow subscribe YouTube channel Silent Trader Academy, dan juga join kita punya di grup free. Ya, di sini saya sering banget share info-info menarik. Gitu ya. Saya sering banget share info-info yang menarik. Jadi Anda nggak join VIP pun kita bisa diskusi bareng-bareng. Nah, buat yang mau untuk 5 orang beruntung, ya Anda silakan ikutin syarat persyaratannya dan akan diumumkan lebih lanjut. Ya, nanti akan kita umumkan lebih lanjut yaitu di tanggal 13 Agustus 2021. Oke ya. Nah, lalu seperti biasa kita akan share kita punya trading plan. Ya, kita akan share kita punya trade done di hari Jumat. Yang pertama ada Behit. Ini kita rekom sebenarnya dari hari Kamis ya. Kita beli di 110-114 gitu kan. Besoknya TP di hari Jumat ya, capai target kita. Lalu JRX juga di hari Kamis, terbangnya alhamdulillah di hari Jumat. Jadi market merah, market dibanting dari opening hampir 1% dibanting sampai merah. Alhamdulillah kita profit. Lalu ada Nobu yang dari hari Rabu, ini juga masih profit. Nah, sekalian saya bocorin untuk Nobu, kebetulan teknikalnya masih bagus. Jadi kalau Nobu ini kan biasa gerak bareng Lipo ya, terutama si LPPF. Jadi ketika LPPF-nya gerak, maka Nobu ini akan masih sangat bagus. Ya. Nah, kuncinya Nobu
itu dia harus bisa lolos 1400. Dia bisa breakout 1400 itu kenceng. Jadi buat teman-teman yang mau buy on breakout di 1400 juga bisa. Ini saya kasih bocoran deh. Ya Nobu bisa Anda perhatikan. Cuman lotnya ini agak tipis gitu. Jadi harus hati-hati. Oke. Lalu saya lucu kalau nggak salah ada komentar di beberapa video saya sebelumnya bilang saya agak ragu kalau bocoran. Kayak gitu ya. Mungkin itu bentuk sarkasme atau gimana. Tapi ya betul. Ya, Anda tidak boleh percaya siapapun di pasar modal termasuk saya. Ya, Anda dapat informasi, Anda analisa dengan kemampuan analisa yang Anda punya, oke baru ikut. Kalau nggak masuk akal, nggak logik, atau setelah Anda analisa tidak cocok, jangan ikut. Itu bagus. Ya, jadi tetap harus do your own research, oke, match, cocok, langsung. Ya, mau HK silakan. Karena kita udah analisa. Jadi banyak orang di luar itu nyangkut-nyangkut, kenapa? Karena ya pertama dia nggak dapat info dari orang yang nggak dikenal gitu ya. Kalau saya kan mungkin teman-teman yang sudah selalu stay tune di YouTube channel setiap hari kan tahulah track record kita di Silent Trader gimana. Nah mungkin teman-teman udah kenal. Tapi kalau ada info dari luar yang dia siapa gitu, track record lu apa? Tapi dia tiba-tiba ngasih A, ngasih B, ngasih C, gratis lagi gitu kan. Nah itu Anda harus telaah ya. Informasi kita terima, kita serap, tapi ditelaah. Kalau cocok silakan. Nah kalau kayak Nobu, ya Anda save aja nih plannya, batas di 1200, target minimal harus lolos dulu 1400. Kalau lolos 1400, enteng. Ya, ini untuk Nobu sekalian teknikalnya bagus. Bucket juga masih oke sih, cuman closingannya kita kena trailing stop aja, kena banting. Ya lalu ZYRX pun juga masih bagus. Gitu. Jadi kita biasanya main kawal TS sih kalau di VVIP. Kayak contoh, BABP itu udah 70%, 80% profitnya. Ya. Oke, jadi buat teman-teman yang mau join VVIP Silent Trader, silakan aja langsung join ke Telegram kami t.me/silenttraderacademy, lalu japri ke staff silent. Ya ingat, kita nggak pernah chat duluan, lalu segala titip dana itu pasti bohong gitu ya. Halo semua, halo. Oke, jadi semua bohong yang titip dana yang mengatasnamakan Silent Trader Academy, jadi banyak banget yang mengaku-ngaku. Anda klik yang di account ini staff silent, Richiren FTA. Ya ini nomor teleponnya, jadi Anda jangan sampai kena tipu. Karena banyak banget nih yang cari makan gak halal zaman sekarang. Ya, ini win rate kita di bulan Juli. Nanti di bulan Agustus akhir bulan kita akan share lagi. Oke, nah kalau sudah kita akan sedikit bahas untuk market. Jadi untuk morning briefing hari Senin memang kita lebih banyak bahas outlook ya. Mungkin tadi udah ada satu bocoran itu Nobu. Gitu. Jadi ya lumayan lah. Ya menurut saya prospek banget sih untuk Nobu asal liponya digoreng. Nanti kita coba sedikit singgung deh. Nah, kita bahas market. Jadi bisa saya bilang hampir 90% market udah breakout. Ya. Udah breakout dan ketika dalam 3 candle atau kita bisa bilang 4 hari beruntun market di push naik. Jadi dari sepekan kemarin market kita di push naik tapi memang cuma disupport sama banking. Ya baik itu bank buku 1 sampai bank buku 4, yang digital, yang konvensional semua kompak. Gitu ya. Lalu ya emiten-emiten berbasis teknologi juga masih mensupport kenaikan dari market kita. Nah lalu apa yang akan terjadi di minggu kedua dan minggu ketiga? Nah berdasarkan historis yang saya pelajari minimal selama dari awal tahun atau dari setahun ke belakang, menjelang minggu ketiga atau pertengahan ke atas biasanya market ini zona berat. Ya sampai akhir bulan biasanya. Nah kalau kita cek coba di akhir Juli, ya, jadi mendekati minggu kedua nih. Jadi minggu pertama Juli ya, minggu pertama Juli naik gitu ya. Contoh sampai tanggal 9. Nah berikutnya minggu berikutnya drop. Ya kan, lalu kalau kita hitung lagi, kita pakai chart weekly biar enak kali ya. Tapi chart weekly gak mencerminkan sih. Nah, lalu kalau misalnya kita contoh sampai mendekati akhir bulan nih, contoh bulan Juni, mendekati akhir bulan itu drop. Ya. Lalu bulan Mei, kalau bulan Mei kebetulan bearish itu dari awal itu correction. Ya, sampai mendekati awal bulan itu baru naik lagi. Jadi memang secara siklus kita melihat bahwa awal bulan itu menjadi awal yang bagus untuk kenaikan market. Ya terlepas dari kita tahu di bursa efek di bulan Agustus ini IHSG kita ada 2 momentum besar, yaitu Bukalapak, capital inflow-nya ini akan membantu banget. Jadi ketika Anda lihat market kita cuma minus 0,3,
tanpa adanya Bukalapak itu mungkin bisa minus 0,5 sampai 1% mungkin ya. Angka pastinya nggak tahu saya, tapi yang jelas pengaruh Bukalapak itu besar. Jadi sama seperti dulu DCI. Oke, market semua pada turun, sahamnya turun, IHSG kok nggak turun. Ternyata ada satu DCI yang market cap-nya bahkan sudah terakhir 100 triliun ya, kalau nggak salah ya, 100 triliun lebih gitu market cap-nya. Jadi udah besar banget. Nah, nanti dengan Bukalapak besok auto reject lagi ini akan ngesokong market. Makanya saya bilang tadi, wah ini market udahlah, ini udah technical rebound. Udah breakout. Nah, mungkin paling tinggal pullback. Nah, di satu sisi kita harus waspada. Menurut saya minggu ini kita harus waspada dengan koreksi market jangka pendek, terutama dengan emiten-emiten yang selama seminggu kemarin ini sudah di-push. Ya. Jadi udah banyak emiten-emiten yang sudah di-push selama seminggu ini, naik 3 hari beruntun, naik 4 hari beruntun. Nah, kita harus waspada jangka pendek, terutama buat Anda baru mau beli. Oke? Kalau Anda belinya sudah lama, trailing stop beres, nggak usah takut. Tapi kalau buat yang baru mau beli, nah, ini Anda harus hati-hati. Ya, jadi melihat chart market kemarin di hari Jumat, ini tekanan jual sangat tinggi sekali. Sektor di luar bank itu masih banyak yang kepukul, ya. Masih banyak banget saya lihat sektor di luar bank yang kepukul. Nah, maka dari itu kita harus tetap hati-hati. Kalau market kebetulan ada gap juga, ya di 6173 sampai 6163. Jadi sekitar 10 poin di 6163 sampai 6173. Nah, mungkin ini target penurunan market di minggu ini. Target awal market turun di sini. Atau mungkin dia akan retest lebih jauh lagi di sekitar 6130-an ya. 6130 sampai 6140. Nah, jadi mungkin ini adalah area target market. Pertama di 6163, 6173. Lalu target penurunan kedua di 6130, 6140-an. Habis itu menurut saya mungkin market bisa bergerak di zona positif lagi. Ya, jadi mungkin ya ini skemanya mungkin Senin akan sedikit correction, Selasa mungkin dilanjutkan karena besoknya hari Rabu gitu kan. Atau nanti pengumuman PPKM di tanggal 9 nanti mungkin bisa merefleksikan market di hari Selasanya. Nah, intinya adalah target market turun di 2 garis ini. Ya, jadi kita harus hati-hati kayak gitu teman-teman. Dan kalau memang kita lihat secara weekly ya, weekly sudah oke banget ya. Bulan kemarin minggu kemarin transaksinya besar sekali ya. Breakout rata-rata transaksi mingguan selama beberapa waktu ke belakang, bahkan volume transaksinya ini lebih besar daripada transaksi di awal tahun kemarin. Jadi kita bisa bayangkan bahwa volume ini baru ketemu lagi sejak 7 bulan yang lalu. Ya, 7 bulan yang lalu dan sekarang baru aktif lagi. Jadi ketika pasar modal transaksinya makin besar, didukung juga dengan inflow asing yang besar, ini membuat market kita akan sangat kuat untuk bullish trend ya, untuk bullish continuation. Jadi menurut saya ini hal yang bagus secara jangka panjang ya. Oke, tapi jangka pendek kita harus waspadai correction atau pullback after dia breakout. Ya, breakout dia punya triangle, breakout dia punya resistance, breakout dia punya pattern seperti itu. Oke. Nah, lalu berikutnya ya untuk market besok, jadi untuk hari Senin ya saya prefer mungkin jaga-jaga market di zona merah, tapi mungkin merahnya pun gak dalam lah, karena Bukalapak ini akan nge-support banget emiten-emiten ataupun IHSG kita biar nggak drop banget gitu. Ya, jadi Bukalapak punya peran penting. Nah, kita bahas Buka. Ya, kita bahas Buka. Oke, berikutnya. Nah, di Buka ada apa nih, Om? Kok volumenya besar ya? Padahal baru hari pertama. Jadi banyak yang panik dan tanya ke saya. Jadi for information, saya tidak beli Buka ya. Saya tidak ikut Buka. Ya, meskipun ternyata mengejutkan juga pada saat di pooling, ya kan? Ternyata semua dikasih 25% kurang lebih. Wah, kalau saya tahu gitu saya ikut pasti. Ya, jadi saya juga nggak tahu nih ada apa yang terjadi. Kenapa? Mungkin desakan ya. Karena kan ini semua investor menyambut dengan positif mega startup pertama kita gitu kan. Semua orang happy di Indonesia. Nah, mungkin ya dikasih privilege gitu. Jadi investor retail pun juga kebagian. Nah, kebagiannya pun 25% lagi. Ya, dan itu angka yang cukup besar. Apalagi dengan perusahaan se-hype ini. Ya, ini angka yang sangat besar loh. Bahkan kemarin saya UVCR pun cuma dapat 8-9%. Tapi sahamnya kuat sih. Ya sudah, beggar. Gitu, besok beggar lagi sekitar 1,5 beggar.
ya untuk UVCR. Nah, lalu apa yang terjadi dibuka? Nah, dengan partisipasi retail yang dikasih cukup banyak, ya. Oke, dengan partisipasi retail yang diberikan cukup banyak, akan membuat investor ataupun institusi atau let's say kita bilang kebetulan asing ini untuk jualan. Karena logikanya gini, ya, saya punya uang, ya, ini analogi saya ya, ini sudut pandang saya untuk IPO. Saya nggak mandang ini Bukalapak kayak, saya nggak mandang dia perusahaan akselerasi kayak, tapi saya menjelaskan dari sudut pandang IPO yang saya pelajari. Nah, kalau kita bicara IPO terlepas dari ini Bukalapak atau bukan, ya, tujuan bandar, institusi ataupun underwriter sekalipun waktu dia listing perdana di Bursa Efek di seminggu awal, itu satu, bagaimana cara dia bisa mendistribusikan uang atau lot yang dia dapat sebanyak, ya kalau bandar besar kan itu bisa 1000 lot, 10.000 lot, 100.000 lot, atau mungkin jutaan lot. Ini kita lihat, ini 1 juta lot, ini angka yang sangat besar sekali, gitu ya. Nah, bagaimana cara dia mau jualan sebanyak itu? Maka kan dia harus creating demand. Dia harus create demand-nya, baru dia bisa jualan. Nah, kalau kasus emiten-emiten lain, perusahaan lain, ya mungkin dia butuh ngegoreng sendiri. Jadi dia buat fake bid, ya, jadi seakan kayak UVCR nih, teman-teman, kita lihat UVCR. Nah, ini biasanya ini bandarnya sendiri yang kadang ngebid. Kayak contoh BMHS deh, ya, dia ngebid sendiri, retail nggak dikasih beli juga, retailnya berebutan tuh. Nah, ketika sampai hari ketiga, hari keempat, retailnya makin nafsu karena naik terus, bidnya dicabut, dia guyur. Kayak gitu ya. Jadi kalau di luar Bukalapak yang maksudnya overhype gitu ya, oversubscribe, nah dia harus creating demand bandara untuk jualan. Ya, jadi pandangan saya institusi ataupun bandar ya yang ikut jor-joran di suatu IPO, itu pasti mereka mau keuntungan, ambil keuntungan 1 sampai 5 hari aja. Ya, dia mau ambil keuntungan di listing perdana aja, itu udah pasti. Ya, dia nggak peduli dengan fundamentalnya, dia nggak peduli dengan prospek. 3 hari ARA 75%, 80% gua kantongin, udah cuan gua. Nggak usah lagi invest. Ya, 3 hari cuan. Nah, itu kan yang dipikirin oleh bandar. Ya, karena lalu Bukalapak gimana? Nah, mungkin Bukalapak agak beda karena memang seinformasi yang saya dapat, ini perusahaan-perusahaan manajer investasi big fund atau mungkin perusahaan-perusahaan kayak contoh kan MLPL keluar berita tuh dia ada investasi di Bukalapak, ya kan langsung punya sahamnya di Bukalapak. Nah, mungkin ini agak sedikit beda karena ini big fund semua yang main. Bisa jadi mereka memang mau investasi karena mungkin melihat tren teknologi atau tren startup di Indonesia ini baru mulai. Bisa jadi mau makan hype juga. Ya, kita ingat kasus kemarin ada DMMX yang koreksi kalau saya salah, dia investasi di Tefas gitu ya. Dia beli kalau nggak salah investasi di Tefas itu waktu under 1000, sekarang udah 5000. Nah, selisih keuntungannya itu kan diakui ya, secara akuntansi dia masukin tuh jadi laba. Nah, mungkin mereka mau seperti itu juga dengan asumsi Bukalapak akan naik. Ya, selisih capital gain-nya diakui, dimasukin ke laporan keuangan, jadi bagus. Bisa juga seperti itu. Nah, maka dari itu, ya ini menarik. Kenapa? Karena ketika demand-nya sudah tinggi sendiri, pertama, karena Bukalapak ini disambut positif oleh seluruh investor, ya, jadi semua orang berbondong-bondong tuh hingga 23 juta. Ya, ini menurut saya salah satu IPO terbesar ya. Bid awalnya yang pernah saya lihat di hari pertama 23 juta. Lalu yang kedua, tanpa bandar atau institusi sendiri ini creating demand seperti emiten-emiten IPO lain, ini sudah 23 juta lot ini mungkin memang permintaan dari retail. Ya, yang mau nambah dana, yang mau nambah porsi yang belum kebagian untuk masuk. Jadi besar banget. Nah, apa yang terjadi ketika demand-nya besar? Maka bandar, atau contoh nih misalnya saya bandar, saya institusi, saya mau jualan gampang banget. Ya, saya punya 1 juta lot, buang aja. Ya, ada yang nampung, saya nggak usah khawatir. Tapi kalau creating demand-nya kecil, jangankan 1 juta lot, jual 1000 lot pun susah. Kayak gitu ya. Jadi ada dulu beberapa IPO yang waktu hari pertama udah nggak laku. Bidnya tipis-tipis, nggak ada yang mau beli. Bandar mau jualan pun susah.
Tapi kalau buka karena overhype gitu ya, oversubscribe juga ya, jadi bandar mau jualan ya silakan. Nah, ini tergantung sudut pandang dari si institusi tersebut. Lalu, Om, ini kan asingnya keluar. Ya, Om, ini kan asingnya keluar nih, Om. 246 juta. Apakah dengan asing keluar 246 juta saya harus exit ya di Bukalapak ya? Apakah hari Senin, udahlah gue jual aja deh. Nggak perlu menurut saya. Kenapa? Karena tadi saya bilang, hampir semua manajer investasi, big fund, bahkan mungkin perusahaan emiten yang ada terdaftar listing di bursa, injek juga ke si Buka ini, maka dari itu pemainnya banyak banget gitu. Ya mungkin saya bisa bilang puluhan sampai ratusan bandar. Ya, entah itu bandar kecil atau bandar besar. Nah, maka dari itu, ketika ada satu atau institusi yang jualan, harusnya nggak akan mempengaruhi. Ya, Anda jualan, banyak yang mau nampung, kan gitu ya. Jadi kayak ibaratnya, kita kolektor barang mewah, wah ini lukisan dari lukisan Mona Lisa nih. Ya gue jual lukisan Mona Lisa gue nggak suka. Kita jual banyak yang nampung, karena banyak yang melihat, wah ini prospek nih, Mona Lisa. Oh, Mona Lisa lukisan langka nih. Lukisan yang value-nya bisa naik di masa yang akan datang. Ya banyak yang nampung, banyak yang mau beli. Sama kasus Buka. Jadi ketika Anda lihat ada DP lah jualan CS, ini DP CS ini basicnya asing ya, perusahaan asing, broker asing ya. Jadi DP, CS atau YU sekalipun jualan, pasti banyak yang nampung. Dan ini menurut saya masih akan cukup kuat bertahan minimal 3-5 hari ke atas. Kalau saya lihat ya, jadi dengan hari pertama terjadi jualan yang cukup besar, ya menurut saya tidak perlu khawatir juga sih. Karena di saat ada yang jual, ada yang berebutan juga untuk nampung. Itu udah pasti. Ya, lalu terjadi crossing juga, RF selaku underwriternya, ya CC juga underwriter utamanya, RF Buana Sekuritas ini crossing. Ya, ini crossing nih dia nih. Ya, crossing ke PD. Saya nggak tahu sih, tapi yang jelas ini bandar lah. Ya, beli jutaan lot itu udah pasti bandar. Jadi, bandar yang mungkin nggak masuk pada saat pooling, pada saat penawaran, dia masuk di reguler. Ya, jadi ada yang buang, bandar yang nampung, institusi yang nampung masih banyak. Jadi menurut saya, kesampingan dulu prospeknya. Kalau Anda mau invest langsung ya silakan. Tapi kalau saya melihatnya ya Anda ikut aja sistematika IPO-nya. Ya kalau dikasih 1-8 hari ke UVCR, sampai 9 hari ARA, itu udah berapa persen? Apalagi ini naiknya 24%. Ya jadi menurut saya dengan lot yang masih 23 juta, harusnya masih cukup kuat lah bertahan di sampai hari ketiga. Nah nanti cek tuh hari Senin. Ya, hari Senin kira-kira dari 23 juta makin nambah atau makin berkurang. Biasanya lotnya pasti berkurang. Contoh dari 23 juta besok bitnya sisa 15 juta. Nanti besok hari Selasanya lagi turun dari 15 juta jadi 10 juta. Nah, Anda kan bisa ngitung tuh. Kira-kira sampai hari keberapa dia open gembok. Dan kalau saya lihat seperti ini terus, di mana ketika bandar jualan masih banyak yang nampung, hari ini pun hari perdana dia pun masih ditampung sama bandar ya. Ini indikator kedua nih. Jadi indikator pertama itu ya bitnya. Indikator kedua kita lihat yang bayar siapa. Yang bayar ini masih bandar juga gitu. Jadi ya mungkin nih bandar-bandar yang nggak ikut di IPO-nya, dia masuk di reguler. Ya, berani gak dia beli harga tinggi? Itu berani buktinya. Berarti kan kenapa bandar-bandar ini berani beli dalam jumlah banyak di harga atas, karena kan mengekspektasikan dia masih bisa naik. Ya. Gitu teman-teman. Paham ya? Jadi menurut saya ini masih akan kuat ya, mungkin minimal sampai hari Selasa. Nanti kita cek lah update-update-nya di hari Senin dan Selasa ini pergerakannya seperti apa. Insya Allah akan saya bantu kawal buat teman-teman yang mau jual. Tapi kalau amit-amit dia sudah open gembok, nah itu Anda mau lepas sebagian silakan. Ya enggak masalah sih menurut saya kalau Anda mau lepas silakan. Tapi harusnya enggak sampai hari ketiga. Gitu ya. Itu pandangan saya terkait Bukalapak. Ya bagus lah. Ini memang perusahaan yang akan memberikan capital inflow, apalagi Goto nanti yang IPO. Wah, itu saya nggak tahu tuh bisa berapa banyak ya bitnya. 23 juta itu kalau kita hitung 1000 lah ya. Kita ngomong 1000 aja. 2,3 triliun ya.
jual 2,3 triliun. Ya, retail kompak bersatu, entah retail entah institusi bersatu untuk masuk ke buka. Nah, mungkin juga ya emiten-emiten lain pada drop berebutan dibuka. Bisa juga loh. Jadi, wah ini teknikalnya nggak jelas nih, bandara belum goreng. Ah udahlah, gue jual, gue masuk ke buka. Bisa jadi juga seperti itu. Sehingga kita lihat banyak emiten-emiten yang kena banting. Sama seperti waktu dia book build pertama tuh, yang dimana market kita turun beberapa hari gara-gara mau ikut IPO-nya Bukalapak. Bisa aja. Mungkin dia lihat, wah volumenya kejual nih, kejual 5 juta lot, gue juga mau antri deh besok. Gue misalnya punya saham apa, contoh ya WSKT gue jual, masuk ke buka, ikut antri. Itu bisa jadi. Ya, makanya kita lihat sektor yang naik kayak itu aja. Yang lain tumbang semua. Kayak ibaratnya dikorbanin untuk beli sesuatu yang lagi hype. Ya, makanya dari itu tugas kita sebagai trader ya, kita ngikut momentum gitu ya. Ngikut momentum emiten-emiten atau sektor-sektor yang masih hype. Nah, lalu sektor yang hype di minggu ini apa, Om? Ya. Menurut saya bank-bank mini masih bisa Anda cicil beli ketika dia nanti koreksi. Jadi seminggu ini masih bank-bank kecil menurut saya masih bisa masuk watchlist. Ya termasuk MNC Group ya, BHIT, BCAP, BABP gitu kan. Cuman cari yang udah yang lagging lah. Artinya kalau kayak BBYB saya udah nggak rekomen dulu. Cari misalnya kayak contoh Baca atau BKSW kan sudah tembus high sebelumnya ya. Nah, cari mungkin yang lagging-lagging contoh kayak Baca gitu kan. Lalu ya mungkin Amar, bahkan dia belum breakout. Kalau Denar baru breakout ya mungkin bisa untuk fast trade gitu kan. Kalau Anda suka yang BBKP, Kukmin ya kan, Anda bisa coba. Tapi cicil, ketika dia merah cicil aja. Yang penting Anda tahu batas-batas supportnya. Selagi dia di atas batas support ya oke. Karena mereka ini baru breakout. Ya untuk mengkonfirmasi dia kuat lanjut atau tidak, dia akan testing pullback sebagai konfirmasi bahwa ini gue kuat loh. Ya, ini gua sudah confirm ya, gua mau lanjut naik lebih tinggi. Nah, itu pullback. Kayak gitu. Dan ketika dia merah, kalau Anda yakin masih digoreng ya silakan cari yang lagging-lagging. Gitu, cepat atau lambat yang lagging ini juga akan terbang. Jadi bank-bank kecil menurut saya juga masih oke. Ya kayak BABP kan sudah di-push cukup tinggi. Nggak, jangan sampai kejadian di sini Anda ngikut. Beli pucuk, nggak mau cut loss dibanting. Itu yang susah. Ya itu yang susah menurut saya. Nah, maka dari itu Anda harus hati-hati. Ya cari aja yang lagging gitu ya. Kebetulan kayak BCAP ini kan lagging. Ya baru breakout, begitu juga lagging. Nah tinggal merah Anda bisa atur entry beli. Seperti itu konsepnya. Oke ya. Nah Om bagi dong satu saham lagging. Oke. Nah di sini saya akan coba kasih satu saham yang syariah juga. Ya teman-teman syariah juga bisa beli. Karena kalau saya di VVIP saya selalu coba pertimbangkan emiten syariah. Ya biar kita semua sama-sama bisa beli. Cuman kalau bank-bank kecil kan nih non syariah ya. Jadi ya memang yang teman-teman syariah ya diem doang, nggak bisa ikutan beli karena kan sahamnya nggak ada di sekuritasnya. Nah ada satu emiten, memang pergerakan sahamnya sih nggak sebesar emiten-emiten bank kecil lain ya. Nah kita nggak kayak BBYB, Baca, BABP naiknya 10%, 20% setiap hari. Ya paling ini naik 3%, 5%. Syukur-syukur kalau lagi digoreng mentok 10%, belasan persen gitu paling. Nah ini emitennya ada bank yang teknikalnya menurut saya oke. Udah mulai oke ya. Apalagi kalau dia bisa breakout. Jadi terserah nih. Anda bisa buy on breakout. Pertama dia sudah breakout kemarin di sini. 3460 sampai 3500. Ya. Kita lihat memang di sekitar 3500 ini adalah area resisten yang cukup kuat. Nah, lalu setelahnya dia akan coba lagi breakout di sekitar 3700 sampai 3720 di sini. Setelah dia sudah lolos, maka target all time high di sekitar 3.900 sampai 3.400. Ya 3.900 ke atas lah. Oke, jadi kalau kita lihat pattern yang dibentuk, ini cup and handle. Jadi soon or later dia akan breakout. Nah jadi targetnya ada dua nih. Anda yang beli sekarang bisa target di breakoutnya, target jual ya. Berarti di sekitar 3.900 atau target breakout pertama di 37, next di 39 sampai 4.000. Lalu target berikutnya Anda bisa jual setelah dia breakout. Karena ketika emiten baru breakout terbangnya kan ada space naik lagi tuh. Nah, Anda bisa jual ya berarti di atas 3.500.
900. Nah, cuman memang pergerakan harga sahamnya nyantai gitu, nggak menggebu-gebu. Jadi menurut saya ini ada satu emiten yang mungkin teman-teman syariah bisa lirik. Ya, ini bonus lah. Kayak gitu. Oke, nah untuk risknya ya batasin dulu lah di 3.300, nggak apa-apa. 3.300 jebol mau out nggak apa-apa. Ya, area beli Anda atur aja lah enaknya gimana. Oke ya. Jadi ya mungkin itu watchlist tadi, Nobu juga watchlist saya. Ya, nah oh ya untuk Nobu kita mungkin akan bahas coba Lipo ya, Lipo Group ya. MPPA, LPPF, MLPL. Ya. Mungkin saya akan coba bahas MLPL dulu kali ya. Nah untuk MLPL teknikalnya menarik karena kalau dia bisa berhasil balik di sekitar 630 640, dia bisa kita katakan mulai mencoba kembali ke jalur uptrendnya. Karena ya sebenarnya dari awal masih uptrend. Saya udah bilang ya. Waktu MLPL di 500 itu masih uptrend. Dia turun ke 400 dia juga masih uptrend. Ya, tren besarnya masih uptrend. Ini memang fase dia punya retrace gitu. Atau ya mungkin kita bisa bilang wave 2-nya lah mungkin. Ya, nah lalu menurut saya menarik nih. Kalau sampai isunya Bukalapak masih digoreng, apalagi Bukalapaknya masih naik dan MLPL memang benar investasi di si Bukalapak, maka ini kan akan jadi katalis positif. Ini akan dimanfaatkan oleh para bandar atau institusi untuk ngegoreng emiten-emiten ini. Ya, jadi menurut saya ini masih bisa di watch gitu untuk seminggu ini. MLPL tapi harus bisa lolos di atas 640 ya. Lalu kalau LPPF, saya sih nggak ngincer LPPF, tapi saya biasanya ngincer Nobunya karena Nobu biasanya geraknya lebih gesit. Untuk LPPF sama, dia harus bisa balik di sekitar 1980, 1980 sampai 2000-an. Ya. Ini area waktu dia breakout, ya kan? Nah, dia harus bisa lolos nih, gitu. Kalau nggak bisa lolos, agak susah. Nah, tapi bisa jadi dia akan buat opsi kedua. Opsi keduanya apa? Dia double bottom dulu, bisa. Jadi bukan berarti besok langsung HK, tapi Anda bisa cek nih. Kalau LPPF koreksi, tapi dia masih maintain koreksinya nggak jebol 1700, dia bisa double bottom. Ya, jadi nggak harus langsung terbang ya. Dia bisa saja ngayun dulu koreksi ke bawah, baru double bottom. Nah, kalau LPPF digoreng, seperti saya bilang tadi, Nobu bisa Anda lirik. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita lihat Nobu ini kalau sekali digoreng bisa lumayan 24%, 20%. Jadi untuk lot-lot tipis menurut saya oke lah. Gitu. Ya, ini Lipo Group juga masih masuk watchlist sih. Gitu kalau Anda mau. Lalu nih, ya ada webinar juga kan di sebelah gitu kan, luar biasa sekali bisa ngundang Raffi Nagita gitu ya. Ini bahas tentang MCAS Group, DMMX, Digirans, dan sebagainya. Nah, Anda bisa coba pantau tuh. Ya, intinya ialah semakin retail terpublikasi, memang prospeknya bagus. Ya, nggak heran lah. Ini teknologi masih akan sangat luar biasa. Tapi dengan retail yang banyak masuk, kita harus lihat nih perilaku bandarnya apakah akan distribusi atau enggak. Selagi bandar nggak distribusi dan retail nggak jadi top buyer, menurut saya oke-oke aja. Ya masih bisa naik. Contoh DMMX ya. Ya contoh DMMX kalau bisa breakout 3210 dia all time high lagi nih. Anda bisa buy on breakout di sini. Ya bisa ini. Gitu. Karena apa namanya udah banyak banget dipom-pom sama semua grup. Ya, terakhir pun DMMX retailnya juga masuk masih. Nah, ini kuncinya nih. Kalau sampai XCP, DNI, CCYP jadi top buyer, wah hati-hati. Ya, kayak kemarin kan dalam seminggu kemarin waktu DMMX nggak gerak. Dari tanggal berapa nih? 28 sampai tanggal 5 ya. Coba kita cek. Oh ya, ini udah mulai ada akumulasi ya. Tapi kalau kita mundurin coba. Nih dari sini nih. Tanggal 4 ya berarti. Ya ketika emiten DMMX gak gerak, apa yang terjadi? Retail semua. YP, IF, ya mungkin bisa bandar, bisa retail juga. Karena kebetulan saya ada account juga di Samuel Sekuritas. XC, Ajaib, OD, BRI, Dana Reksa, PD, iPod, GR, Pani. Ini retail gitu. Yang jualan nih mereka distribusi masif. Nah cuman dari tanggal 5, tanggal 6, Kamis, Jumat nih udah mulai masuk lagi. Nah jadi patokannya selagi bandar-bandar ini akum, DMMX akan mudah banget untuk digoreng. Tapi kalau apa namanya retailnya jadi top buyer, partisipasi retail besar, pasti bandar akan manfaatin untuk jualan. Akhirnya ya sahamnya nggak gerak gitu. Lalu kalau Anda mau coba masuk nih DMMX, batas di 2900 sih. Karena ini udah cukup confirm 3000 2900 ini area support.
Ya, ini udah dia buat buy support baru. Ini jadi patokan nih, kalau dia jebol, menurut saya ini akan mulai fase downtrend pendek. Hati-hati ya. Ini bisa jadi kayak MLPL kalau dia sampai jebol 2900. Ya, bukan downtrend, dia akan masuk fase koreksi yang cukup sehat. Kayak gitu. Nah, jadi bisa perhatikan lah MCAS Group untuk seminggu ini juga. Ya, NFCX, keren gitu ya, Tefas, Diva dan sebagainya. Oke, saya rasa itu aja sih watchlist dari saya. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Good luck, salam cerdas Academy, be silent, be patient, be cuan.